Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Regina Fitri dengan NIM 21042340. Di sini saya mengambil kasus aplikasi KD atau Digital ID dengan teori Innovative Governance. Nah, Innovative Governance adalah cara bagaimana inovasi dan proses pengetahuan terkait dan langkah-langkah implementasi secara eksplisit dan implisit secara formal dan informal diatur dalam suatu organisasi, jaringan atau sistem pemerintahan dengan memasukkan semua hubungan eksternal, formal, dan informal. Nah, di sini IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui HP yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Nah, IKD atau Digital ID menjadi salah satu inovatif governance yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk digitalisasi dokumen kependudukan yang saat ini digunakan untuk penduduk Indonesia. Nah, jika dianalisis menggunakan elemen atau spesifikasi inovatif governance, apakah IKD atau Digital ID bisa disebut sebagai bagian dari innovative governance? Untuk pertanyaan itu bisa kita jawab dengan menganalisisnya dengan apakah IKD memenuhi 9 elemen. Yang pertama, kualitas penggunaan data di seluruh sistem dan berbagi data. IKD menggunakan platform digital untuk mengumpulkan dan menyimpan data warga negara yang dapat dibagikan dengan lembaga pemerintahan organisasi lainnya. Hal ini memungkinkan penyampaian layanan yang lebih efisien dan efektif serta pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, aksesibilitas data atau informasi kepada aktor non-negara. IKD membuat data dapat diakses oleh aktor non-negara seperti bisnis dan organisasi masyarakat sipil. Hal ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta dapat memunculkan kemitraan dan kolaborasi baru. Selanjutnya, persyaratan dan standar kelembagaan untuk analisis dan evaluasi kebijakan. IKD didukung oleh sejumlah persyaratan dan standar kelembagaan untuk analisis dan evaluasi kebijakan. Hal ini memastikan bahwa kebijakan didasarkan pada bukti dan dampaknya dipantau. Yang keempat, kemampuan belajar kebijakan. IKD memiliki kemampuan belajar kebijakan yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan serta terus meningkatkan kebijakan dan programnya. Yang kedua, koordinasi antar pemerintah dan antar instansi. IKD membutuhkan koordinasi antar tingkat pemerintah yang berbeda dan antar instansi yang berbeda. Selanjutnya, efektivitas jaringan kebijakan dan komunitas kebijakan. IKD oleh jaringan aktor kebijakan termasuk pejabat pemerintah, bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan akademis. Yang ketujuh, kejelasan peran dan tanggung jawab berbagai organisasi dalam proses kebijakan. IKD memiliki struktur yang jelas yang menentukan peran dan tanggung jawab berbagai organisasi yang terlibat dalam proses kebijakan. Yang kedelapan, akuntabilitas politik untuk proses. Pemerintah bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi IKD ini. IKD termasuk pelaporan berkala kepada parlemen, konsultasi publik, dan pengawasan independen. Selanjutnya, tingkat partisipasi aktor non-negara dalam proses kebijakan. Aktor non-negara seperti bisnis dan organisasi masyarakat sipil memiliki tingkat partisipasi yang aktualisasi. Potensi digital untuk menjadi bagian dari innovative governance masih tergantung pada implementasi konkretnya. Dalam konteks ini, pengembangan dan penerapan IKD atau Digital ID yang memenuhi spesifikasi innovative governance dapat berpotensi untuk memperbaiki tata kelola yang inovatif dengan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas transportasi partisipasi dan layanan publik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.